Rizka, Assalamualaikum. Tumben, ada apa? Bagaimana kabarmu? Halo juga Pak Guru. Waalaikumsalam. Baik kok Pak Guru. Loh, kok kelihatannya sedih gitu? Kenapa nak? Pak Guru, sebenarnya ada yang Rizka pengen ceritain sama Pak Guru, tapi Rizka ndak ganggu kan Pak? Oh begitu. Ya sudah, ceritain saja semua sama Bapak Guru. Tidak kok nak, lagian Pak Guru lagi santai nih. Ceritain aja ya sama Pak Guru. Makasih Pak, sudah beri waktu untuk Rizka cerita sama Pak Guru. Iya nak, santai saja. Tapi Pak Guru pengen tahu nih, apa sih sebenarnya yang pengen kamu capai dari hasil diskusi kita kali ini? Ini loh Pak, aku ingin dapat solusi dari masalah yang aku sedang hadapi saat ini. Terus ada lagi ndak? Iya Pak, saya itu sedih Pak gara-gara HP aku rusak. Terus aku sering telat untuk mengumpulkan tugas Pak. Gitu ya. Coba ceritain ke Bapak, apa yang sedang kamu rasakan saat ini nak? Iya Pak, dari 1 bulan kemarin HP aku rusak Pak. Terus HP aku tidak bisa buat buka WA. Kan sekarang tugas mengumpulkannya lewat WA Pak. Sedih sekali Pak rasanya. Terus apa yang membuat kamu sedih nak? Iya Pak, aku sedih Pak. Semenjak HP aku rusak, nilai aku turun Pak. Padahal aku sering juara kelas Pak. Kalau nggak ranking 1, aku ranking 2 Pak. Terus HP kamu rusak dengan nilai kamu turun, hubungannya sih apa? Gini Pak, kan sekarang pembelajarannya daring dan seringnya kan tugas lewat WA group. Otomatis kan aku sering telat mengumpulkan tugas Pak. Atau aku nggak tahu kalau ada tugas yang harus segera dikerjakan. Jadi kan nilai aku berkurang Pak. Oh gitu. Terus? Iya Pak, terutama nilai agama aku Pak. Kemarin aku sampai disindir Pak sama Pak Guru agama. Dikira aku tidak mengerjakan tugas di rumah Pak. Tapi aku kan mengerjakan Pak. Terus aslinya kamu disindirnya kenapa nak? Ya itu Pak, benar. Emang sih aku telat mengumpulkan tugas, tapi aku belajar kok Pak, walaupun belum diberi tugas Pak. Terus padahal aku sudah bilang kemarin kalau HP aku rusak dan tidak bisa buat buka WA group. Makanya aku telat mengumpulkan tugas, tapi kan aku mengerjakan Pak. Oh, jadi begitu masalahnya. Oke, Bapak ingin tahu nih, selama ini apa yang sudah kamu lakukan saat menghadapi pelajaran agama? Yaitu Pak, setiap ada info tugas, pasti aku kan mengerjakan. Dan aku selalu belajar kok Pak, kan diberi buku Pak Guru agama untuk belajar di rumah. Ya walaupun kadang aku telat mengumpulkan tugas Pak, soalnya aku kan tidak bisa buat buka WA. Terus bagaimana pelajaran yang lainnya nak? Kalau pelajaran yang lainnya sih saya nyaman aja Pak, seperti pelajaran olahraga, dan nilai saya juga banyak yang unggul daripada murid yang lain. Soalnya ibu guru olahraga tahu HP aku rusak. Bu guru menugaskanku lewat SMS, atau aku ke sekolah bila mana ada soal atau tugas yang harus dikerjakan, atau lewat teman yang lain. Oh gitu. Kalau boleh Bapak simpulkan, di pelajaran agama jarang ya menjelaskan dan memberikan tugas dengan cara yang kamu maksud tadi. Terus
memberikannya lewat WA grup saja. Bukan begitu ya? Iya Pak, benar. Nah, itu kamu sudah tahu penyebabnya. Kamu merasa sedih dan tidak nyaman di pelajaran agama. Terus ada lagi mungkin kamu pikir yang menjadi hambatan kamu dalam belajar dengan Bapak Guru Harir, guru agama kamu. Sepertinya tidak Pak. Baiklah. Nah, kira-kira berapa hari ke depan apa sih yang akan kamu lakukan? Itu masalahnya Pak, saya bingung mau mulai dari mana. Saya ingin nilai saya juga baik di pelajaran Pak Harir, walaupun kendala saya itu HP saya sedang rusak Pak. Coba Bapak tanya, dari hal-hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana sih yang menjadi prioritas kamu? Itu sih Pak, mengenai tugas dan penjelasan di pelajaran agama. Mungkin aku harus ketemu langsung Pak dengan Pak Harir, menceritakan sebenarnya kalau sementara aku tidak bisa belajar lewat WA grup Pak. Itu langkah yang baik sekali untuk kamu. Kira-kira ada hal lain atau yang akan kamu lakukan nanti? Terus saya akan bilang ke Pak Harir bahwa saat ini saya minta tugas dan materi pelajaran lewat SMS saja Pak, yang bisa aku terima dengan HP aku sekarang, atau aku sanggup kok Pak kalau ada tugas soal misalnya aku ke sekolah untuk mengambilnya. Kan rumah aku tidak jauh Pak dari sekolah, paling 5 menit. Kira-kira boleh enggak Pak? Nah, ini yang Pak Guru suka dengan kamu. Kamu punya semangat belajar berbeda dengan yang lain. Walaupun kamu mempunyai masalah karena hambatan belajar daring, kamu ada usaha yang baik sekali nak. Pak Harir pasti membolehkan. Kamu harus coba. Terus mungkin ada hal lain yang kamu lakukan selain menemui Pak Harir? Ada Pak. Iya Pak, kan Ratih juga satu kelas denganku. Kebetulan Ratih rumahnya tidak jauh Pak dari rumahku. Terus? Iya Pak, aku akan tanya ke Ratih setiap hari mengenai tugas atau pelajaran yang dikirim lewat WA grup Pak, selagi HP aku belum diperbaiki Pak, dan mudah-mudahan segera tetap buka Pak. Udah bosan sekali Pak rasanya, pengen ke sekolah seperti biasa. Terus meminta Ratih juga untuk belajar kelompok kalau ada tugas. Wah, itu yang Pak Guru harapkan. Kamu bisa mengatasi masalah kamu sendiri. Jadi, kamu jangan patah semangat ya. Semua pasti ada solusinya. Iya, Pak. Nah, Pak Guru mau tanya lagi. Dari diskusi kita kali ini, kita kan tadi kamu bercerita tentang masalah kamu, tentang apa yang sedang kamu rasakan. Apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang sudah kamu lakukan berikutnya? Iya Pak, pertama aku akan menemui Bapak Harir Pak. Akan aku cerita keadaan yang sebenarnya. Kemudian aku juga akan menemui Ratih Pak untuk meminta dia menolong aku Pak. Juga menyampaikan rencana aku untuk belajar kelompok dengannya. Nah, Bapak suka sekali dengan apa yang sudah kamu capai dari diskusi kita kali ini. Kamu itu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri sebenarnya, tapi kamu harus belajar karena itu adalah tanggung jawab kamu. Karena kalau kamu sampai tidak semangat untuk belajar, tidak mencari solusi untuk bagaimana kamu akan mendapatkan nilai yang baik, nanti kamu selamanya akan nilainya menurun. Nanti akhirnya kamu tidak naik kelas atau
bisa juga kamu nilainya jadi turun. Maka dari itu kamu harus semangat dan tidak boleh mengeluhkan. Kalau ada masalah kamu harus menyelesaikannya sendiri. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan sih untuk menjalankan rencana kamu tadi? Iya Pak, saya akan SMS Pak Karir besok pas pelajaran beliau untuk meminta waktu menemui beliau untuk membahas masalah aku tadi Pak. Terus meminta agar aku bisa mendapatkan pelajaran beliau lewat luring dan aku akan menemui Dian nanti di rumah untuk meminta praktik apabila ada tugas atau pelajaran lewat WA group. Oh iya, siapa sih yang akan membantu kamu menjalankan komitmen itu tadi Kak? Itu Pak Ratih yang tadi saya ceritakan. Di samping dia dekat dengan rumahku, dia juga sering bermain denganku Pak. Nanti aku minta Ratih untuk selalu mengingatkanku kalau ada informasi penting yang dikirim lewat WA group Pak. Aku juga meminta orang tuaku Pak. Bagus Rizka, itu ide yang bagus sekali. Bapak yakin kamu bisa. Semangat ya, buktikan kamu bisa. Yang tadi Bapak bilang, walaupun keadaan kamu sedang seperti itu atau ada hal lain, kamu harus tetap belajar dan kamu harus mempertahankan prestasi kamu. Karena walaupun sedang susah ya, sekarang kan pembelajarannya daring, kamu itu harus berusaha belajar mandiri, tidak semata-mata harus diperintah oleh bapak atau ibu guru untuk belajar. Kamu itu belajar mandiri atau bertanya kepada orang terdekat kamu yang lebih bisa, karena untuk pemahaman kamu tentang materi pelajaran, saya yakin kamu punya keluarga, kamu punya tetangga atau saudara yang bisa membantu kamu belajar di rumah. Lagian kan bapak dan ibu guru sudah memberikan buku untuk belajar di rumah. Ya sudah, kamu sudah menyelesaikan masalahmu sendiri kan, kamu bisa akhirnya. Pak Guru bangga sekali dengan kamu. Tapi Pak Guru pesan, kamu tidak boleh sedih lagi ya, kamu tidak boleh harus percaya diri dengan apa yang sudah kamu lakukan. Semangat dan buktikan bahwa kamu bisa ya. Oke Pak, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizka. Waalaikumsalam Pak Guru.